Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang innovations, ya, yang merupakan bagian dari entrepreneurship. Karena dulu kita juga udah pernah menyinggung innovation ini pada saat mendeskripsikan apa itu entrepreneurship. Terbilanglah ada seorang tokoh Joseph Schumpeter juga menyebutkan ya tentang innovation ini. Dan innovation juga sempat muncul di pelajaran terkait tentang proses kewirausahaan. Ada salah satu proses yang benar-benar menempatkan innovation merupakan bagian dari proses kewirausahaan, yaitu proses kewirausahaan dari sudut pandang product evolution, ya. Nanti akan kita bahas sampai ke sana. Dan tentunya kita akan coba mendeskripsikan apa itu innovations. Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan coba membuka perkuliahan ini dengan beberapa case terkait tentang innovations. Yang pertama yaitu, nah ini Henry Ford, seorang tokoh di revolusi industri 2.0. Seperti yang Anda ketahui, dia itu adalah seorang pendiri perusahaan otomobil. Menariknya, berbeda dengan pabrikan Eropa, mobil-mobil yang diproduksinya ini menggunakan apa yang menjadi populer ya di revolusi industri 2.0, yaitu assembly line. Bagaimana mereka merakit mobil ini secara ini ya, menggunakan line productions, dan ini bisa mampu si perusahaan untuk memproduksi massal mobil. Yang menarik, mobil ini nggak berbeda dengan mobil-mobil lainnya yang menjadi saingan Ford pada saat itu. Yang berbeda adalah bagaimana Henry Ford itu mengaplikasikan assembly line sehingga dia bisa memproduksi dengan cost yang rendah. Sementara brand-brand lain, mobil-mobil lain itu diproduksi dengan sistem build up ya, sehingga cost untuk menghasilkan satu unit mobil itu lebih mahal dibandingkan dengan apa yang diproduksi oleh perusahaan Ford. Nah, hal ini menarik saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan Henry Ford ini sebenarnya inovasi, namun bukan berorientasi ke produknya yang merupakan produk yang bentuk dalam baru, tapi metodenya yang sebenarnya merupakan sesuatu yang baru yang diperkenalkan oleh Henry Ford pada dunia industri automobil. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Sebenarnya dia nggak menginvented ya, tidak menemukan sesuatu yang baru katanya. Dia hanya simple untuk mendiscovery, selalu mencoba menyusun bagaimana hingga muncullah ide assembly line pada produksi mobil. Nah, yang seperti Anda ketahui ya, brand yang dibesarkan oleh Henry Ford adalah Ford, brand yang terkenal, dan mungkin Anda juga sering melihat mobil ini berseliweran ya di kota Anda. Nah, berikutnya innovation juga muncul tidak hanya di komersial ya, tapi di dunia sportainment. Nah, ini seperti yang Anda tahu Formula One. Misalnya ada tim ya, kalau misalnya Anda lihat ini di suasana di pit stop, bagaimana mereka mencoba untuk bersaing dengan tim lainnya, menjadi yang terbaik, yang lebih efektif ya di pit stop. Mereka mencoba dari tahun ke tahun, dari periode ke periode untuk mencoba memperbaiki sehingga bisa lebih cepat di pit stop. Anda bisa lihat bagaimana kalau misalnya mobil F1 meluncur ke pit stopnya dan dalam waktu sekian detik sudah bisa meluncur lagi ke track. Nah, ini mungkin dia menggunakan ya apa yang Anda ketahui itu time and motion study ya. Nah, itu studinya Taylor ya terkait tentang time and motion. Ini diaplikasikan oleh tim sehingga bisa uh, lebih cepat dalam pengerjaan. Nah, ini semacam ilustrasinya. Masing-masing orang sudah punya job description sehingga ya, lebih ringkas waktu yang digunakan pada saat di pit stop. Contoh berikutnya, saya ambil dari sebuah film yang berjudul Kinky Boots, film tahun 2005. Film ini menceritakan seorang pemuda yang terpaksa menjalankan
perusahaan warisan ayahnya yang hampir bangkrut. Gimana kondisi perusahaan pada saat itu ya, memproduksi sepatu pria yang kalah bersaing dengan perkembangan sepatu pria modern. Jadi intinya perusahaan ini di dalam persaingan yang terlalu banyak ya pesaingnya untuk memperebutkan pasar yang sama, yaitu pria ya. Nah, pemuda tersebut, Charlie, tetap berupaya untuk menyelamatkan perusahaannya dengan mengambil resiko mengganti produknya dari sepatu pria tulen menjadi sepatu pria lainnya. Nah, menariknya, Charlie dan staf ya mencoba menjajaki kemungkinan produksi sepatu pria cross dressing atau yang dalam tanda kutip banci ya, yang suka tampil fashionable. Sebuah market niche ya, celah pasar yang tidak pernah dilirik oleh perusahaan sepatu pria maupun wanita. Nah, upaya awal yang ia lakukan adalah merekrut seorang konsultan, seorang pria cross-dressing yang bergelut di dunia entertainment, yang berdandan ya layaknya seperti wanita di panggung hiburan. Nah, dengan upaya yang keras dan penuh dengan risiko kegagalan, bersama konsultan kreatifnya ini, Charlie melakukan pengembangan produk agar sepatunya laku dan diminati oleh calon konsumennya kelak. Akhirnya mereka berhasil memproduksi kinky boots yang fashionable yang digembari oleh pasarnya, yaitu pria cross-dressing ya, pria banci gini ya. Kinky boots ini merupakan perubahan besar yang dilakukan oleh Charlie untuk meraih pasar baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, perubahan seperti ini dikategorikan ya, bisa kita kategorikan ke dalam bentuk inovasi. Nah, selanjutnya akan saya coba ya kelompokkan tipe-tipe inovasi tersebut. Tipe inovasi itu ada 3. Yang pertama adalah breakthrough innovations, yang kedua ada technological, dan yang ketiga adalah ordinary innovations. Nah, untuk breakthrough innovation ini bercerita tentang inovasi yang jarang muncul ya, yang biasanya saat dia muncul itu menjadi platform di satu bidang di mana nanti inovasi berikutnya itu muncul dari breakthrough innovation ini. Contohnya pada gambar ini saya contohkan itu layar sentuh ya, touchscreen. Dan ini setelah touchscreen ditemukan atau di-invent ya oleh seorang inventor, di mana sensor jari kita bisa menggerakkan atau memerintah ya. Sehingga ini bisa diaplikasikan di layar datar ya, seperti di meja ya, sehingga orang bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Dan mungkin seperti yang kita ketahui sekarang sudah digunakan di handphone bahkan di laptop. Selanjutnya adalah inovasi technological ya. Nah, ini yang saya maksud dengan setelah platform dari atau dasar dari breakthrough innovation itu ditemukan, ini nanti yang technological ini akan berangsur-angsur keluar gitu ya. Contohnya kalau di sini saya contohkan speaker ya, pengeras suara yang dulunya hanya diletakkan di lantai, sekarang bisa kita bawa kemana-mana menjadi headphone ya dengan kabel. Namun kalau misalnya headphone ini mungkin terlalu besar ya, jadi bisa digunakan earphone ya, bisa diselipkan di telinga, namun ya masih ada kabelnya. Kemudian berubah lagi menjadi, nah sekarang tanpa kabel. Nah, ini adalah merupakan contoh dari inovasi teknologi ya. Dia berangsur-angsur berubah terkait tentang teknologikalnya yang semakin advance. Ya, ini adalah contoh dari technological. Kemudian ada lagi, nah ini berikutnya ordinary innovations ya, seperti pada contoh sebelumnya tentang Kinky Boots ini. Dia lebih fokus kepada pasar. Bagaimana dia menciptakan sesuatu yang baru, tapi yang mendasari itu adalah pasar, sehingga inovasinya nggak terlalu teknologi advance, bukan terkait teknologi atau apalagi breakthrough innovations. Seperti yang Anda tahu, sepatu boots ini sudah ada sebelumnya. Cuma di Kinky Boots itu perusahaannya mencoba untuk memproduksi hal yang berbeda dan mencoba meraih pasar yang lebih menjanjikan dari yang sebelumnya. Dan ini dan seperti ini, contoh-contoh seperti ini lebih sering muncul dibandingkan dua tipe inovasi sebelumnya. Nah, mari kita coba lihat contoh lainnya.
Nah, ini dia ada 5 gambar di sini. Ini seperti kita sepakat ini semua adalah telepon genggam ya. Nah, dari kelima gambar ini coba Anda identifikasi mana yang merupakan breakthrough, mana yang technological, dan mana yang ordinary innovation. Nah, kita coba kategorikan gambar yang pertama ini adalah gambar di mana telepon genggam pertama kali muncul ya. Nah, ini yang merupakan breakthrough innovations. Karena sebelumnya telepon itu hanya pakai kabel dan sekarang udah pakai nirkabel ya. Kemudian untuk technologicalnya itu bisa kita lihat ada handphone ya, telepon genggam yang dimana tombolnya itu bukan hanya angka tapi sudah mulai QWERTY ya, udah mirip ketikan di keyboard ya, keyboard komputer. Kemudian sudah dilengkapi dengan layar berwarna. Nah, ini ada teknologi yang diinfuse ke telepon genggam sebelumnya. Dan sehingga ini lebih menarik dan lebih mudah digunakan dibandingkan Anda membawa telepon genggam sebesar batu bata gitu ya. Dan kemudian ada lagi setelah muncul tombol QWERTY, ada lagi muncul dicoba diaplikasikan ya, diimplementasikan yang layar sentuh tersebut seperti ya telepon genggam modern saat ini ya, layar sentuh. Dan ini merupakan contoh dari technological. Yang breakthrough-nya itu yang menjadi platform ya, itu yang pertama kali itu telepon genggam yang seperti batu bata ini. Kemudian beralih menjadi lebih ringkas ya, lebih menarik dan lebih memudahkan penggunanya seperti di level technological. Nah, kalau ordinary-nya telepon genggam juga banyak macamnya. Ya, ada yang murah ya, ada yang mahal. Kalau ini mungkin yang mahalnya ya, tapi kalau misalnya yang murahnya seperti dulu Samsung S4 mengeluarkan Samsung S4 yang biasa dan satu lagi Samsung S4 yang mini. Sama seperti Samsung S21 sekarang ya, S21 ya. Itu ada S21 yang ultra, versi ultranya itu yang paling canggih fitur teknologinya, sementara dia juga memproduksi yang fitur rendahnya, sehingga harganya lebih murah. Dan ini tujuannya adalah untuk mencoba merekrut pasar yang berbeda. Ada pasar yang di levelnya tinggi, menengah ya, dan juga level menengah ke bawah, menengah ke atas ya. Menengah ke atas ini yang canggihnya tentunya yang lebih mahal dan sementara yang harga yang agak bersahabat itu di kelas menengah ke bawah. Nah, itu adalah contoh antara bagaimana kita bisa membedakan apa itu breakthrough innovation, technological innovation, dan ordinary innovation. Nah, semua contoh tersebut ini mengarahkan kita kepada ya bagaimana menjawab what is innovations, apa yang definisi dari innovation tersebut. Nah, setelah Anda ketahui tadi contohnya siapa tadi Henry Ford. Henry Ford itu tidak menciptakan mobil, tapi dia merubah metode memproduksi mobil sehingga costnya lebih rendah, lebih nyaman di kantong penjual maupun kantong produsennya ya. Lalu ada lagi tadi tentang bagaimana di Formula 1 menerapkan teknologi atau metode-metode yang lebih canggih supaya bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya di balapan. Kemudian yang berikutnya ada contohnya Kinky Boots ya, yang lebih merubah produk dari produk aslinya perusahaannya menjadi produk yang benar-benar menjajaki pasar baru, fashionable di Eropa ya. Contohnya di Prancis dan di Italia, Milan. Nah, hal ini semua kita coba deskripsikan. Semua itu adalah perubahan, cuma perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Karena seperti yang kita ketahui ada juga perubahan yang arahnya ke keburukan gitu ya. Dimana ini dilakukan dengan sengaja. Nah, seperti contohnya si Henry Ford tadi melakukan research dia ya, karena dia mengakui bahwa ya saya bukan menemukan sesuatu yang baru, cuma saya melakukan riset bagaimana apa yang telah dipikirkan orang-orang sebelumnya, saya coba aplikasikan di pabrik saya, kira-kira semacam itu. Jadi ada rencananya, nggak secara kebetulan. Jadi kalau misalnya inovasi itu secara kebetulan atau ketemu di jalan, itu omong kosong ya. Kecuali kemarin kita mendiscover idea, karena memang kita mampu, pengetahuan dan pengalaman kita, dan melihat tren yang terjadi sehingga muncul ide ya, ide itu jadi didiscover ya, peluangnya ada peluangnya yang didiscover di
pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang peluang itu yang coba kita jadikan ide, lalu untuk melakukan ide itu, untuk mengeksekusi ide itu ya dengan melakukan inovasi. Kalau benar-benar ide itu merupakan suatu perubahan yang arahnya kebaikan. Dan kita melakukan research and development. Nah, terkait dengan perubahan yang baru, apa saja itu? Ini saya coba kutip dari kuliah saya yang lainnya, itu Creative Economy. Dia mengatakan kreativitas itu untuk menciptakan sesuatu yang baru, barunya itu ada 3 hal. Pertama, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada sebelumnya. Jadi benar-benar menyampaikan produk yang baru. Contohnya, nah ini, Thomas Alva Edison ya, menciptakan lampu. Dulu sebelumnya belum ada lampu ya. Kemudian yang kedua itu menciptakan sesuatu yang lama, tapi dengan cara-cara yang baru. Nah ini LG memproduksi air purifier yang wearable. Jadi bentuknya dalam bentuk masker gitu ya. Seperti yang kita ketahui, air purifier itu kan diletakin di lantai besar ya. Jadi tidak mungkin dibawa secara portable. Nah sekarang LG dia menciptakan masker yang sekaligus menjadi air purifier yang wearable. Nah ini sebenarnya air purifier itu adalah produk lama, cuma digunakan, dipakai dengan cara atau metode yang baru, ya sehingga menawarkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, ini menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik, ya. Seperti yang Anda ketahui ini nomor 3, contoh nomor 3 ini baju ya, tapi di perusahaan Ministry of Supply, ya ini perusahaan dari Amerika. Foundernya ini adalah seorang scholar dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia menciptakan bahan baju yang nyaman dipakai, anti keringat dan juga anti kusut ya. Nah ini lumayan mahal nih bajunya. Cuma bayangkan Anda selama 1 minggu bisa menggunakan baju yang sama tanpa berbau keringat ya. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda pakai di Indonesia mungkin ya, atau di Pekanbaru, pasti dicemooh oleh teman Anda, ini kenapa Anda pakai baju seminggu semua baju yang sama gitu, baju itu aja, walaupun semahal apapun itu ya dianggap Anda ini nggak punya baju. Ya, nah ini adalah Ministry of Supply ya. Karena nyamannya bajunya, dia bisa dipakai untuk berolahraga, keringat juga nggak ada di situ, apalagi kusut ya. Ini sebenarnya baju itu produk yang lama, cuma diciptakan dengan lebih baik lagi gitu oleh Ministry of Supply. Dan ini 3 hal yang baru. Kemudian, nah ini contoh ya, mencoba untuk menerapkan inovasi, cuma di inovasinya di sini tidak terpakai. Bayangkan sumpit yang diciptakan dengan kipas pendingin ya. Jadi Anda makan ramen itu dibantu untuk didinginkan oleh kipasnya. Ini nggak apa istilahnya, nggak praktis, sehingga tidak ya termasuk inovasi yang gagal ya, perubahan yang akan gagal. Tapi kipas portable terpakai misalnya untuk di daerah-daerah yang tropis seperti di Pekanbaru ya. Kalau misalnya kita datang ke satu acara, nggak ada kipas yang ini, kita pakai kipas yang portable yang bisa dicas. Nah itu salah satunya. Tapi kalau untuk mendinginkan ramen pada sumpit tidak terpakai sepertinya ya, karena ini termasuk inovasi yang gagal.